Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Rizky, kelas 4D, jurusan Pendidikan Matematika Uinsus Riau. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum Matematika. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung alokasi waktu efektif belajar, bagaimana cara membuat program tahunan, program semester, dan silabus untuk mata pelajaran matematika SMA kelas 11. Nah, ada beberapa hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama ada buku matematika yang saya gunakan di sini dari Kemendikbud, kurikulum 2013 revisi 2017. Kemudian ada kalender akademik yang saya gunakan dari SMA Negeri 5 Mandal. Nah, untuk membuat rincian minggu ini saya akan membuat untuk semester 2, maka kita akan memulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, di sini terdapat kolom rincian minggu efektif dan minggu tidak efektif. Nah, untuk minggu efektif pada kalender di sini kita bisa lihat untuk Januari ada 4 minggu, Februari ada 4 minggu, Maret 5 minggu, April 4 minggu, Mei 4 minggu, dan Juni 5 minggu. Maka untuk jumlah minggu kita tinggal menyalinnya dengan total 26 minggu. Kemudian untuk jumlah minggu efektif pada bulan Januari dan Februari 4 minggu, bulan Maret dan April 3 minggu, dan bulan Mei dan Juni 2 minggu. Sehingga total jumlah minggu efektif pada semester genap adalah 18 minggu. Nah, di sini untuk jumlah minggu tidak efektif sudah ada tabel keterangan kegiatan. Nah, yang pertama ujian sekolah 2 minggu, ujian nasional 1 minggu, libur akhir Ramadan 1 minggu, libur Idul Fitri 1 minggu, penilaian akhir semester 1 minggu, dan libur akhir tahun 2 minggu. Sehingga total jumlah minggu yang tidak efektif untuk semester genap adalah 8 minggu. Di sini saya akan memperlihatkan untuk ujian sekolah terdapat pada bulan Maret yaitu 1 minggu. Nah, yang untuk bulan Mei di sini merupakan untuk libur Idul Fitri dan Ramadan. Nah, selanjutnya untuk menghitung jumlah jam efektif dengan cara mengalihkan jumlah minggu efektif dengan jam pelajaran. Biasanya pada tingkat SMA untuk mata pelajaran matematika memerlukan 5 jam pelajaran. Sehingga untuk jumlah jam efektifnya 18 dikali 5 sama dengan 90 jam pelajaran. Nah, setelah selesai kita membuat rincian minggu efektif, sekarang kita akan membuat program tahunan. Nah, di sini sudah ada tabel. Yang pertama kolomnya untuk semester, kemudian ada kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Untuk semester di sini kita buat semester genap. Nah, untuk semester genap ini adapun materinya ialah mulai dari barisan, limit fungsi, turunan, dan integral. Nah, di sini untuk kompetensi dasarnya tidak bisa kita ubah dan kita harus mengikuti kompetensi dasar yang sudah ditetapkan pada buku. Nah, untuk materi pokok barisan di sini bisa kita buka untuk barisan. Nah, bisa dilihat untuk bab barisan di sini sudah ada kompetensi dasar yaitu 3.6 dan 4.6 menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri dan menggunakan pola barisan aritmatika dan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi untuk kompetensi dasarnya kita tinggal menyalin yang sudah ada pada buku. Kemudian untuk alokasi waktu 20 JP. Begitu juga untuk materi pokok limit fungsi, turunan, dan integral. Untuk kompetensi dasarnya kita tinggal menyalin yang sudah ada pada buku. Barisan dan limit fungsi memerlukan 20 JP, sedangkan turunan dan integral 25 JP. Barisan dan limit fungsi ini kenapa hanya 20 JP? Karena materinya dianggap tidak terlalu sulit untuk dipahami oleh siswa dibandingkan dengan materi turunan dan integral. Dan di sini jumlah JP semester genap adalah 90 JP. Nah, setelah selesai membuat program tahunan, kita akan membuat program semester. Di sini sudah ada tabelnya. Yang pertama kompetensi dasar, materi pokok untuk bab dan subbab, kemudian ada jumlah JP. Di sini ada bulan untuk semester genap mulai dari Januari sampai dengan Juni. Nah, untuk kompetensi dasar sama kita tinggal menyalin yang ada pada buku atau tinggal menyalin dari program tahunan.
Kemudian untuk bab di sini kita isi barisan, dan untuk subbab kita tinggal melihat pada daftar isi ataupun buku. Nah, di sini kita bisa buka daftar isi untuk barisan. Subbab yang pertama 5.1 menemukan pola barisan, 5.2 menemukan konsep barisan aritmatika, 5.3 menemukan konsep barisan geometri, dan 5.4 aplikasi barisan. Jadi kita hanya menyalin ke dalam kolom subbab seperti ini. Begitu juga untuk bab limit fungsi, turunan, dan integral. Nah, kemudian untuk kalau jumlah JP untuk barisan tadi jumlahnya 20 JP. Maka untuk minggu pertama 5 JP, minggu kedua 5 JP, minggu ketiga 5 JP, dan minggu keempat untuk aplikasi barisan 5 JP. Begitu juga seterusnya sampai dengan materi integral seperti ini. Nah, adapun di sini pada program semester untuk kolom Maret, April, Mei, dan Juni terdapat beberapa warna yang berbeda. Nah, warna-warna yang berbeda ini untuk menandakan jumlah minggu yang tidak efektif. Nah, untuk warna biru menandakan ujian sekolah, warna kuning ujian nasional, warna hijau libur akhir Ramadan, warna ungu libur Idul Fitri, warna merah penilaian akhir semester, dan warna oranye libur akhir semester. Nah, setelah selesai membuat program semester, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan silabus yang sudah didesain. Di sini saya memilih materi pokoknya barisan dengan alokasi waktu 20 kali 40 menit. 40 menit ini untuk 1 jam pelajaran. Kemudian di sini ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini tidak bisa kita rubah dan ini sudah ditetapkan. Jadi saya hanya menyalin yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian di sini ada tabel kompetensi dasar, materi pokok, indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, untuk kompetensi dasarnya sama, tinggal kita ambil dari buku atau program tahunan maupun program semester. Kemudian untuk materi pokoknya di sini diisi dengan subbab. Yang pertama ada 5.1 menentukan pola barisan, 5.2 menemukan konsep barisan aritmatika, 5.3 menemukan konsep barisan geometri, dan 5.4 aplikasi barisan. Nah, selanjutnya untuk kolom indikator pencapaian kompetensi, kita harus menganalisis buku yang sudah kita miliki tadi. Nah, di sini 3.6.1 mengenal urutan suku barisan bilangan, 3.6.2 menemukan bilangan pada barisan, 3.6.3 menentukan bilangan pada suatu barisan. Nah, saya akan mencontohkannya. Kita buka untuk bab barisan. Nah, di sini untuk 5.1 kita ambil salah satunya pada permasalahan ini, dapatkah kamu temukan bilangan berikutnya? Kemudian dapatkah kamu temukan pola barisan? Nah, kata temukan di sini merupakan kata kunci untuk indikator pencapaiannya. Maka kita ketikkan di sini menemukan bilangan pada barisan. Kemudian juga ini, dapatkah kamu menentukan bilangan berikutnya? Menentukan merupakan kata kunci untuk indikator yang kedua. Yang ketiga, yaitu menentukan bilangan pada suatu barisan. Begitu juga untuk subbab selanjutnya, kita harus menganalisis buku yang sudah kita punya. Kemudian di sini ada kolom kegiatan pembelajaran. Di sini saya menerapkan model pembelajaran problem based learning. Di sini terdapat kegiatan yang harus dilakukan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk penilaian, di sini ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian di sini ada kolom alokasi waktu untuk setiap subbabnya mencakup 5 dikali 40 menit. Dan untuk sumber belajarnya dari buku Mendikbud Matematika kelas 11 SMA kurikulum 2013 revisi 2017. Nah, untuk subbab yang pertama ada pada halaman 182, untuk subbab kedua ada pada halaman 191, begitu seterusnya sampai aplikasi barisan ada pada halaman 204. Nah, beginilah silabus yang sudah saya rancang sendiri. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai cara menghitung alokasi waktu efektif belajar, cara pembuatan program tahunan, program semester, dan silabus. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.